Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Fadia dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan yaitu Safa Kalisa Suwandi, Pinkai Rizawati, Jenny Maldana, dan Habi Nur Hakim. Utility. Para filsuf dan ekonom pada zaman Victoria mengatakan bahwa utilitas sebagai indikator kesejahteraan keseluruhan bagi seseorang. Utilitas adalah suatu konsep ekonomi yang mengukur tingkat kepuasan konsumen. Transformasi monotonik adalah perubahan kuantitas variabel yang tidak mengubah urutannya. Transformasi monotonik dan fungsi monotonik pada dasarnya adalah hal yang sama. Contoh transformasi monotonik adalah perkalian dengan angka positif. Misalnya, fungsi U sama dengan 3U, penambahan angka apapun, misalnya fungsi U sama dengan U tambah 17. Menaikkan U ke pangkat ganjil, misalnya fungsi U sama dengan U3 dan seterusnya. Jadi, saat X lebih besar dari Y, maka X akan sangat disukai lebih ketat daripada Y. Begitu pula saat X sama dengan Y, maka mereka seimbang sehingga sama-sama disukai. Saat X besar sama dari Y, maka X lebih disukai, setidaknya sama seperti Y. Selanjutnya adalah asumsi utilitas. 1. Peringkat preferensi asumsi. Peringkat preferensi merupakan asumsi utilitas mengambil keputusan yang mengacu pada struktur dari keputusan dengan jumlah alternatif terbatas. Misalnya, terdapat alternatif X dan Y, maka asumsi utilitas mengambil keputusan adalah X kecil dari Y atau X besar dari Y. 2. Transivitas preferensi asumsi. Transivitas preferensi merupakan asumsi utilitas yang mengambil keputusan dengan tidak menganggap keberadaan alternatif dari setiap alternatif tertentu dalam sesuatu yang dihadapi. Misalnya, apabila terdapat 3 alternatif X, Y, dan Z, di mana X kecil dari Y dan X kecil dari Z, maka X kecil dari Z. 3. Asumsi kontinuitas. Asumsi kontinuitas merupakan asumsi utilitas yang mengambil keputusan mempunyai hasil terbaik dan terburuk sebagai hadiah, bahwa individu menganggap sama preferensinya dengan hasil yang sedang atau cukup saja atau di antara kedua hasil yang ekstrim tersebut. 4. Asumsi substitutabilitas. Asumsi ini merupakan asumsi utilitas yang mengambil keputusan memungkinkan adanya revisi atau perbaikan dengan penggantian satu hasil dengan hasil lainnya asalkan terdapat kesamaan. Asumsi peningkatan preferensi. Asumsi ini merupakan asumsi utilitas yang mengambil keputusan mempunyai hasil yang sama dan untuk keputusan yang mempunyai probabilitas terbesar untuk hasil yang lebih diinginkan, maka hasil lebih disukai. Jadi, preferensi perjudian antara dua hasil yang sama meningkatkan dengan probabilitas untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam teori utilitas kardinal, ukuran perbedaan utilitas antara dua kelompok barang dianggap memiliki semacam signifikasi. Cara mengetahui apakah seseorang lebih menyukai satu kelompok barang daripada yang lain, kita cukup menawarkannya dua pilihan di antara dua kelompok. Kita memiliki kriteria operasional untuk menentukan apakah satu kelompok memiliki utilitas yang lebih tinggi daripada kelompok lain bagi beberapa individu. Dalam pengukuran kardinal digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan total dan pendekatan marginal, yang intinya puas tidaknya konsumen ditentukan oleh sedikit banyaknya produk yang dikonsumsi oleh. Kurva ini adalah kurva indiferen, di mana terdapat X1 dan X2. Ketika X2 lebih banyak dikonsumsi daripada X1, maka bisa dipastikan bahwa X2 memiliki konsumsi yang lebih tinggi daripada X1. Ini akan terjadi perubahan ketika adanya salah satu selera yang berbeda atau pendapatan yang berkurang, maka X2 dan X1 dia akan berubah. Contoh kasus dalam utilitas kardinal, misalnya ada dua buah apel A dan B yang dimiliki oleh orang konsumen. Maria diminta memberikan nilai utilitas absolut pada skala 1 hingga 100 untuk masing-masing apel, di mana satu apel adalah sangat tidak memuaskan dan 100 sangat memuaskan.
Apel A, Maria memberikan nilai utilitas sebesar 70 untuk apel A. Dia merasakan apel ini sangat segar dan manis. Apel B, Maria memberikan nilai utilitas sebesar 85 untuk apel B. Meskipun apel A sudah baik, apel B memberikan kepuasan lebih tinggi karena rasa yang lebih manis dan tekstur yang lebih renyah. Dalam konsep utilitas kartesius ini, nilai utilitas absolut ini mencerminkan tingkat kepuasan atau kegunaan yang diperoleh dari konsumsi masing-masing barang. Meskipun dalam kehidupan nyata, pengukuran nilai utilitas seperti ini sulit diwujudkan karena sifatnya yang sangat subjektif dan sulit diukur dengan pasti. Selanjutnya ada utilitas ordinal. 1. Dalam ilmu ekonomi, fungsi utilitas ordinal adalah fungsi yang mewakili preferensi agen pada skala ordinal. Teori utilitas ordinal mengklaim bahwa hanya penting untuk menanyakan opsi mana yang lebih baik daripada yang lain, tetapi tidak ada artinya untuk menanyakan seberapa jauh lebih baik. 2. Hubungan preferensi yang lengkap, refleksif, transitif, dan kontinu dapat diwakili oleh fungsi utilitas kontinu. Kontinuitas berarti bahwa perubahan kecil pada bandel konsumsi hanya menyebabkan perubahan kecil pada tingkat preferensi. 3. Utilitas adalah konsep ordinal, yaitu pengurutan. Misalnya jika U X sama dengan 6 dan UY sama dengan 2, maka bandel X sangat disukai untuk bandel Y. Tapi X tidak lebih disukai 3 kali lipat dari Y. Dapat dilihat dari kurva ini bahwa saat peminat jumlah makan 7, maka peminat pakaian hanya 1. Saat makanan 5, maka jumlah pakai 2. Saat jumlah makanan 4, maka jumlah pakaian 3. Dapat dilihat bahwa ketika peminat makanan semakin sedikit, maka jumlah peminat pakaian akan bertambah. Jenis-jenis utilitas adalah: pertama, utilitas waktu. Utilitas waktu berorientasi pada ketersediaan barang, sehingga konsumen bisa membelinya kapan saja sesuai kebutuhan mereka. Kedua yaitu utilitas kepemilikan. Utilitas kepemilikan dikaitkan dengan kepuasan konsumen ketika memiliki suatu produk. Misalnya, memiliki mobil sering dianggap sebagai utilitas yang tinggi. Ketiga, utilitas tempat. Utilitas tempat adalah tentang ketersediaan produk secara fisik dan bagaimana hal ini bisa diakses oleh konsumen. Misalnya, lokasi toko. 4. Utilitas bentuk. Seperti namanya, jenis utilitas ini mengacu pada beberapa baik kualitas dan bentuk produk yang digunakan oleh para konsumen. Contoh utilitas dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu saat memilih makanan di restoran. Orang akan mempertimbangkan total kepuasan yang diperoleh dari seluruh hidangan yang disajikan di restoran tersebut. Ada kemungkinan konsumen memilih menambah porsi atau memesan hidangan lain jika merasa puas atas servis produk yang didapatkan. Saat memilih untuk membeli barang seperti pakaian dan gadget, konsumen dapat mempertimbangkan total kepuasan yang diberikan oleh barang tersebut, apakah dari sisi kualitas, daya tahan, harga, dan terjangkau. Keputusan untuk membeli unit tambahan mungkin dipengaruhi jika ditawarkan produk pendukung yang memberikan manfaat lebihnya. Prosedur untuk menentukan nilai utilitas. 1. Semua hasil diperoleh dibuat peringkatnya. Suatu penandaan harus dipergunakan untuk menunjukkan urutan preferensi berupa scoop, subscript, atau indeks. Preferensi ditulis secara menurun dari tinggi ke rendah. Kedua, utilitas untuk hasil terbaik dan terjelek ditentukan secara sembarangan, misalnya terbaik 100, terjelek 0, atau terbalik, 1 terjelek 0. Bisa berapa saja asalkan nilainya ekstrim. Ketiga, perumusan lotre referensi. Probabilitas P untuk memenangkan lotre preferensi diperlukan seperti variabel. Keempat, untuk hasil antara. Pengambilan keputusan menetapkan suatu nilai P yang membuat dia untuk tidak berbeda antara hasil itu sendiri dengan lotre referensi. Kelima, utilitas HK ditentukan sama dengan harapan utilitasnya untuk lotre referensi.